Dia kini Nat, mendingan lu pergi dari sini. Itu seharusnya gue, San. Seharusnya gue yang nikah sama Naza. Kenapa rasanya berat banget buat gue, San? Udah Nat, jalan Nat. Kenapa ini harus terjadi sama kita, Za? Kenapa, Za? Kita seharusnya punya masa depan berdua, Za. Seharusnya aku yang nikah sama kamu, Naza. Aku gak bisa ninggalin kamu, Za. Aku gak akan pernah bisa ninggalin kamu, Naza. Itu seharusnya aku yang nikah sama kamu. Papa terima kasih ya. Kamu sudah terima dengan hati besar untuk menerima beban ini. Maafin Papa. Papa terlalu maksa kamu dengan Azza. Tapi jujur, Bi, Papa lebih tenang pada saat waktunya tiba. Papa nggak usah ngomong kayak gitu.
masuk. Maafin aku, Zia. Dengan sadar aku masuk ke dalam kamar Nazar. Ini baru pertama kalinya aku masuk ke sini. Dan aku ngerasa ini semua membuat aku gila. Hanya aku berduaan di kamar adik kamu. Oh. Zah, Mas boleh duduk sini nggak? Boleh, Mas. Oh. Mas boleh buka baju Mas nggak ya? Gimana maksudnya, Mas? Tadi Naza udah bilang sama Bibi buat Mas ganti baju itu di kamarnya Leon. Tapi bajunya Mas dibawa ke sini lagi ya? Ya udah Mas ke kamar Leon dulu. Mau kemana, Bi? Aku kangen sama Leon, Pak. Jadi aku mau tidur sama dia. Rian itu udah biasa tidur sendiri, kecuali rewel. Nah, kamu masuk lagi. Buat Pak. Maaf Mas, balik ke sini lagi, Sah. Biar Naza aja, Mas. Di Leon, maafin Nanti ya. Nanti gak ada maksud buat ngambil posisi mama kamu. Nanti kalau kamu udah besar dan kalau kamu benci sama tante gak apa-apa.
Baby, bacalah surat ini saat kamu dewasa nanti dan mengerti. Nanti datang bukan sebagai pengganti, hanya bayangan yang mencoba menutup celah sepi. Di tempat kosong yang sementara ditinggalkan mamahmu, Onti duduk dengan hati yang gemetar. Tak pernah yakin bahwa Onti pantas berada di sana. Kelak, setiap panggilanmu pada Anti nanti adalah pisau dan pelukan sekaligus. Pisau karena Anti tahu itu bukan milik Onti. Pelukan karena Onti merasakan hangatnya tubuhmu yang membuat Onti bertahan. Onti mencintaimu dengan seluruh hidup Onti. Meski cinta ini selalu bercampur rasa bersalah. Onti berdoa, semoga mamahmu tahu dan melihat bahwa Onti menjagamu bukan untuk merebut, melainkan untuk memastikan kamu tetap tersenyum. Jika kelak kamu marah, kecewa, atau menangis karena Onti mengambil tempat yang bukan hak Onti, biarlah Onti menanggung luka itu. Pinta Onti hanya satu. Ingatlah bahwa setiap langkah Onti, setiap air mata yang jatuh diam-diam, selalu demi kamu, demi masa depan kamu. Onti bukan mamah kamu. Onti gak pernah bisa menjadi dia. Tapi Onti akan selalu mencintai kamu dengan cinta yang mungkin rapuh namun nyata hingga nafas terakhir Onti. Papa berharap kalian berdua itu bisa merawat dan membimbing Leon dengan baik. Iya. Oh ya Pak, aku akan bawa Leon dan juga Naza untuk pulang ke rumahku ya. Cepet amat. Ya soalnya aku ngerasa Leon itu udah terlalu lama sih Pak ninggalin rumahnya. Ya udah, kalau kalian inginnya begitu, apa bisa apa? Kan kalian berdua sudah berkeluarga, ya. Nanti kalau Papa kangen, Papa balik-balik nengok cucu Papa Leon, ya. Iya Pak. Papa berangkat dulu ya. Ya Pak. Jadi, Ya. ya. Mas, kenapa mau pindah nggak ngomong sama Naza dulu? Kenapa langsung ngomong sama Papa? Kenapa sih Naza tuh nggak dilibatin? Emangnya kalau mau pindah itu nggak perlu packing, nggak perlu siap-siap. Butuh waktu, Mas. Tenang, jangan berisik. Semakin kita lama di sini, Papa akan semakin memperhatikan kita, oke? Iya sih, memang benar. Tapi masalahnya tinggal serumah dengan Mas Albi. Lagian kamu gak usah takut juga. Di rumah juga ada Mbak kok. Jadi gini, menurut Mas, lebih baik nih kalau bisa mulai sekarang, kamu packing dulu. Yang penting aja. Kalau yang nggak penting udah tinggalin. Itu bisa menyusul, nanti kita ambil lagi aja. Ya kan? Bi, Saya, Non. saya mau minta tolong siapin bajunya Leon sama baju saya ya. Saya harus pindah ke rumah Kazia. Baik, Non. Sebentar Bibi siapkan dulu ya. Makasih ya, Bi. Sama-sama, Non. Waduh, baju tidur gue semuanya seksi banget lagi. Ini nggak bisa nih dibawa ke rumah Kazia. Itu dikira gue kegatelan lagi. Ya nggak apa-apa lah, Za. Mas Albi kan suami lo sekarang. Genit gimana sih? Genit sama suami sendiri kok.
Ya bagus dong. Apa-apaan sih ngomong kayak gitu? Ya kalau gue genit kan sama aja gue mengkhianati Kazia. Jangan kayak pura-pura gak tahu gitu deh. Ya walaupun ya gue menikmati semua apa yang ada gitu dari keluarga gue. Tapi dengan hidup gue kayak gini sekarang tuh gue gak bahagia. Nih, lu coba nih. Ini nggak terlalu terbuka, harusnya lo pede ya pakai depan Mas Albi. Coba Gi. Gue titip. Apa Naza masih berhubungan sama Nata? Ini bener gak sih? Apapun itu Naza nggak boleh berhubungan lagi sama Nata. San ini oke nih gue nih ukurannya. Yaudah. Mbak, saya mau yang kayak gini tapi beberapa motif ya. Ya, baik Mbak. Ya. Thanks ya. Ya. Hari ini lu kemana lagi? Aman sih. Kenapa? Yaudah bentar gue bayar dulu. Thanks ya. Za, apa lu masih berhubungan sama Nata? Apa sih lo? Enggak. Lu jangan bohong sama gue, Za. Tadi gue ngeliat motif Nata ngechat lo. Tapi gue gak tahu isinya apa. Cuma menurut gue, Za, apapun itu gak pantas. Lo udah jadi istri orang, Za. Udah kali ya, San. Kita nggak usah ngomongin soal Nata lagi. Gue udah mau ngelupain dia kok. Oke, kalau kayak gitu, jangan pernah sebut nama Nata lagi di antara kita. Setuju? Ada apa, Ja? Pak, Naza bisa minta tolong Pak Parjo untuk jemput Naza nggak ya? Tadi sepertinya Albi mau keluar deh. Apa mau sekalian mau dijemput? Ya udah, Papa telepon Abi dulu ya. Jemput di mana? Ini di tempat perlengkapan bayi, nanti Naza Sherlock. Cuma kalau misalnya Mas Albi nggak bisa nggak apa-apa deh, Pak. Oke. Ya, yuk. Halo, selamat siang. Dengan Evelyn di sini, sekretaris Pak Albi. Ada yang bisa dibantu? Abi mana? Keluar, Pak. Pesannya beliau mau ke rumah sakit menengok Bu Zia. Oh ya udah. Oke, makasih ya. Sama-sama, Pak. Halo, Jo. Sayang, aku benar-benar minta maaf banget sama kamu. Aku sudah menikah dengan adik kamu. Tapi kamu gak usah takut. Ya, aku janji. Bahkan kita berdua sudah janji. Kita tidak akan tidur sekamar. Dan kita tidak akan pernah bersentuhan apapun alasannya. Sayang, aku benar-benar minta maaf banget sama kamu. Di sini Non, ada paket dari Pak Nata. Orangnya ngantar ke sini, Parjo. Kebetulan kurir Non. Oh, oke. Makasih ya. Permisi Non. Ya. Aku kirim baju bayi untuk Leon. Biarpun aku gak jadi nikahin kamu, tapi aku udah anggap Leon seperti anakku sendiri, Za. Perasaan aku sangat berkesan saat aku ngantar Leon imunisasi. Selain itu, Leon adalah saksi saat aku melamar kamu, Za.
Untuk saat ini sebaiknya kamu jangan hubungin aku, Nat. Bukan karena kamu akan lupain aku kan, Za? San, Nata kirimin gue baju bayi. Lo tenang dulu ya, nanti gue bahas ini ke Nata. Ya, oke. Lo yang bener aja, Nat. Lo ngapain ngirim barang begituan ke Naza? Niat gue itu cuma perhatian aja ke baby Leon, San. Tolonglah, Nat. Lo hargain Naza. Lo hargain keluarga dia. Lo jangan bikin Naza jadi makin ngerasa bersalah. Gue juga yakin Naza gak suka ada di posisi kayak gini. Dan satu lagi sayang. Aku, Naza, dan Leon. Kita akan pindah ke rumah kita berdua sayang. Please banget, tolong kamu izinin ya. Karena sejujurnya, selama aku ada di rumah papa kamu, aku harus terus berpura-pura untuk mencintai Naza. Dan aku gak mau terus-terusan melakukan itu. Tapi aku janji, tidak akan ada satu orang wanita pun yang tidur di tempat tidur kita berdua. Aku pergi dulu ya. Aku akan kesini lagi. Bi, ini ternyata banyak juga ya. Iya, Non. Ini juga masih ada nih, Non. Ini kopernya Pak Albi, Non. Belum semuanya, Bi. Belum, Non. Itu aja yang Bibi siapin ya. Itu barang-barang yang sering Denlon pakai. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti juga kan bolak-balik, Bi. Iya. Sama paket yang buat Leon, baju-baju bayi, itu disimpan aja, Bi. Nanti bisa disumbangin ke anak-anak. Baik, Non. Zah, kita jalan sekarang aja ya, mumpung masih sore, biar nggak terlalu malam juga nyampe rumah. Ya, Mas. Kamarnya Leon gimana, Mas? Kamar Leon memang udah ada kok, jauh sebelum dari dia lahir. Bi, minta tolong dibawa ke depan ya. Saya mau ambil baby dulu. Siap, Non. Sebentar, Pak. Ya. Makasih ya, Bi. Sama-sama, Pak. Udah? Non, hati-hati ya. Pokoknya jagain dan Leonnya baik-baik ya, Non ya. Iya, Bi. Makasih ya, Bi. Sama-sama, Non. Ya udah, kita jalan sekarang ya, Bi. Iya, Pak. Yuk. Hati-hati, Non. Ya, Bi. Halo, baby Leon. Senangnya yang mau pulang ya? Mau pulang ke rumahnya baby Leon ya? Senang ya mau mudik, Nak? Iya.
Naza, Mas. Naza? Astagfirullahaladzim. Aduh, astaga. Za, maaf ya, maaf. Aduh, Mas benar-benar hilaf. Mas tadi benar-benar ngelihat kalau kamu itu adalah Zia. Sekali lagi, Mas minta maaf ya. Mas sudah hilaf. Maaf. Langsung naik. Iya. Pintunya dikunci, Mas. Iya, jadi selama nggak ada Zia, Mbak Suris itu biasanya datang pagi, terus pulang sore kalau kerjaan udah beres. Tapi nanti karena udah ada Leon, aku akan minta dia untuk nginep supaya bisa bantuin kamu juga. Ayo silakan. Oke. Ini kamar bayinya. Dan kamar bayinya setiap hari sudah dirapikan kok. Oke. Ya udah, Mas turun dulu ya untuk ambil barang. Nah, kita udah sampai di kamar kamu nih. Ini kamarnya nih. Kamu kok udah makin berat ya, Nak? Apa udah mau gede anak ini? Maaf ya, Zah. Harusnya boxnya Leon itu ada di sini tapi masih ada di rumah papa ketinggalan. Jadi sementara ya Leon tidur di sini dulu sih. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Malah Naza bisa tidur sama baby Leon. Tapi Zah, Mas udah siapin kamar di sebelah ruangan ini. Mas nggak usah, Naza di sini aja. Kalau nanti baby Leon tinggal di sini sendiri, kalau ada apa-apa sama dia gimana? Kan belum aman juga, Mas. Mendingan Naza tidur di sini, jadi bisa sekalian jagain baby Leon. Ya. Ya udah, kalau memang menurut kamu itu yang terbaik buat kamu dan juga Leon, masih terserah ikut aja. Makasih ya, Zah. Mas. Kenapa sih ngantuk ya? Ngantuk? Udah nyaman di kamarnya? Udaranya di sini enak banget nih baby Leon nih. Buat baby Leon lagi berjemur kayak gini, aduh. Zah, Mas pergi dulu ya. Ada meeting, Mas, pagi-pagi udah jalan. Iya, ada meeting. Sekaligus Mas juga mau konsultasi soal kondisi Zia sekarang. Oh ya, oke. Hati-hati ya, Mas. Dah, Leon. Pergi dulu ya. Ya. Papa kamu berangkat kerja tuh baby Leon. Kondisi istri Pak Albi memang sudah stabil, tapi tidak mudah untuk merawat pasien yang sedang koma. Saya mengerti. Tapi kalau boleh tahu, apa saja treatment yang harus saya lakukan untuk istri saya, Dok? Pertama, alat medis yang ada di rumah sakit tidak bisa sembarangan dipindahkan. Kami sudah siapkan peralatan portable yang sesuai seperti oksigen, alat monitor, dan selang nutrisi. Semua harus digunakan dengan benar. Baik, Dok. Kedua, perawatan harian. Posisi tubuh pasien harus diganti setiap beberapa jam. Kebersihan tubuh harus dijaga. Pakaian dan spray harus diganti secara rutin. Nutrisi lewat selang harus diberikan sesuai jadwal. Mbak Suris, akhirnya datang juga. Pagi Mbak Naza. Pagi Mbak. Saya udah nungguin kamu dari tadi. Hari ini nginep kan? Nah itu dia Mbak. Sepertinya kok saya nggak bisa ya nginep di sini. Soalnya di rumah ada anak saya masih kecil sekolah SD. Maafin saya ya Mbak. Oh iya sih, kalau masih kecil mah nggak bisa ditinggal ya. Ya udah kalau gitu nanti Baby Leon biar saya ngurusin aja. Mbak beres-beres aja.
Nanti kalau udah selesai sekalian ajarin saya masak ya. Kalau gitu, Suris masuk dulu ya Mbak. Ya Mbak. Berarti kalau malam gue bakalan cuma berdua doang dong sama Mas Aldi. Baik dok, saya mengerti. Memang tidak mudah untuk merawat istri saya, tapi saya memastikan meskipun dirawatnya di rumah, istri saya akan tetap aman. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Ada apa telepon Papa pagi-pagi gini? Aku mau ngomong sesuatu sama Papa. Aku minta tolong ke Papa. Tolong izinkan Zia dirawat di rumah, Pak. Dan aku janji aku akan menjaga Zia, Pak. Halo, Pak. Kamu di mana memang? Aku di rumah sakit, Pak. Ada masalah apa, Bi? Zia kan belum ada perubahan. Iya, memang belum, Pak. Bi, nanti kalau ada apa-apa dengan Zia dengan masalah medis, ini akan lebih membahayakan dia. Iya, aku ngerti kekhawatiran Papa. Tapi at least kalau Zia dirawat di rumah, aku bisa ngelihatnya setiap hari. Aku akan pantau perkembangan dia juga setiap hari, Pak. Dan aku janji aku akan menjaga dia, Pak. Dan jujur, itu akan jauh membuat aku lebih tenang, Pak. Dan selain itu, Leon sebagai anaknya bisa ketemu sama Zia setiap hari, Pak. Dan aku gak mau kalau sampai nanti Leon tumbuh besar, Leon tidak mengenali ibunya, Pak. Jadi aku minta tolong banget sama Papa. Bagaimana dengan tugas kamu di kantor? Aku ngerti, Pak. Aku paham betul. Tapi apa salahnya sih, Pak? Seorang suami yang sangat mencintai istrinya memangnya tidak boleh menjaga dan juga merawat istrinya yang sedang sakit, Pak. Kita bicara ya. Papa langsung ke rumah sakit. Baik, Pak. Jo. Ya, Pak. Aku menikahkan Albi dengan Naza. Tapi bukan karena tega ya. Ini demi Leon, karena Leon ini butuh seorang ibu. Tapi saya harus memilih pilihan yang sangat sulit sekali. Saya tahu setiap langkah yang saya lakukan ini pasti menyakiti banyak orang. Setiap saya melihat Zia, saya merasa bersalah. Saya merasa mengkhianati anak saya sendiri. Seolah-olah saya ini membenturkan Zia dengan Naza, adik kandungnya sendiri. Tapi apa yang saya lakukan ini semua demi Leon. Sabar ya Pak. Kadang cinta itu bukan memilih yang paling baik, tapi bertahan dengan hal yang pahit. Kalau ini memang terbaik untuk Den Leon, Mas Albi, dan Non Naza, meski nyakitin, ya mau gimana lagi ya Pak? Saya permisi nyiapin mobil dulu Pak. Makasih ya. Iya Pak. Nyenyak. Ya Pak? Za, kamu udah dapat berita dari Albi kalau Zia akan dibawa pulang? Oh, belum Pak. Emangnya Kak Zia kenapa? Udah sembuh ya? Belum. Cuma menurut Albi, kalau dia dirawat di rumah, dia akan lebih baik karena dekat dengan Leon. Oh. Ya oke Pak. Naza sih happy aja. Yang penting terbaik buat Kak Zia. Mana cucu Papa? Papa mau lihat dong, Leon. Lagi ngapain? Oh, ini lagi Naza ajak keluar sore-sore. Bentar Pak. Nih, tapi dia malah tidur Pak. Lihat deh. Tuh, cucu papa yang ganteng nih, mirip sama Ovanya tuh. Udah mandi belum dia? Naza ajak keluar, terus dia tiba-tiba tidurnya nyenyak gini. Mana belum mandi nih anak nih, belum mandi nih Opa. Belum. Pasti
Berarti tantenya males mandiin Leon ya? Enak aja, enggak kok. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah ya, Pak. Bye. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa melepaskan kamu, Za. Meski aku cuma bisa mandang kamu dari jauh dan ngambil foto kamu diam-diam. Aku kangen sama kamu, Za. Aku kangen banget sama kamu. Halo, Ron. Kerjasama. Kerjasama apa, Ron? Wah, gue nggak bisa kalau modalnya segede itu, Ron. Itu gede banget. Bentar, Ron. Bentar. Coba gue pikirin dulu ya. Iya, Ron. Iya, nanti gue pasti kabarin lo kok. Oke. Bye. Bi, sebelumnya kamu sudah konsultasi ke dokter? Sudah, Pak. Sebetulnya Papa khawatir kalau Zia itu dirawat di rumah. Takut kondisinya drop. Aku akan pastikan semuanya baik-baik aja, Pak. Tapi tolong izinkan ini, Pak. Kalau memang benar-benar Papa sayang dan peduli sama Zia dan juga Leon, Pak. Papa pasti akan dukung Zia untuk kesembuhannya. Dan juga Leon. Iya, Pak. Makasih. Tuh, papanya pulang. Oh, seneng ya? Leon. Halo, Papa. Makin ganteng aja kamu. Oh iya, Zah. Mas sudah ngambil keputusan kalau Mas akan membawa Zia ke rumah ini. Oh iya, Mas. Tadi Papa udah cerita kok sama Naza. Cuma mengingat kondisinya Kak Zia yang belum ada perubahan, Mas. Kalau dibawa pulang takutnya ada apa-apa dan kita bingung harus gimana, Mas? Ya, Mas ngerti sih resikonya. Tapi kenapa Mas ngelakuin ini? Supaya Mas Albi itu bisa bertemu Zia setiap hari. Dan di satu sisi, Leon juga kan bisa bertemu sama bapaknya. Paling nggak, Leon tuh kenal sama mamanya. Itu sih. Naza sih setuju aja kalau memang itu yang terbaik buat Kak Zia. Ya, tapi kamu gak usah khawatir ya. Mas janji, Mas akan lakukan yang terbaik untuk semuanya. Iya, Mas. Kalau gitu, masuk yuk. Yuk, ayo kita masuk.
Kata papa kamu, mama kamu mau dibawa ke sini. Oh. Masih seneng ya kamu ya? Hah? Mama mau ke sini, ketemu sama mama, seneng ya? Tapi Andi tuh agak kepikiran. Kalau dibawa ke sini, penanganannya gimana ya? Kan pasti beda. Penanganan di rumah sakit sama di rumah. Nanti takut kalau Enggak. Itu cuma pikiran buruk Onti aja. Itu gak mungkin terjadi. Mama pasti akan sehat, cepet sembuh, bisa main sama Baby Leon ya. Ya nak? Pasti kamu sedih banget ya nak. Dari lahir kamu udah terpisah sama mama kamu. Ibu udah datang tuh Mbak. Iya. Tapinya kan ibu belum sehat Mbak. Mbak Suris, kalau dirawat di rumah, kan bisa ketemu sama Mas Albi, bisa ketemu sama Leon. Oh, emang Mbak Naza nggak cemburu ya? Kamu nih ngomong apa sih? Masa iya saya cemburu sama Kak Zia? Dia kan kakak saya. Ya kali Mbak, namanya juga istri, lihat suaminya sama perempuan lain kan pasti cemburu. Wajar aja. Nih Mbak, waktu dulu suami saya juga gitu. Pergi lama banget gak ada kabar. Tiba-tiba suami saya pulang bawa perempuan. Katanya itu istri barunya. Akhirnya saya talak dia langsung. Kamu kan perempuan, emangnya kamu bisa nalak? Pokoknya namanya gitu deh Mbak. Saat itu juga suami saya usir dari rumah. Itu kan rumah saya. Enak aja Mbak main bagi-bagi hati. Hati kan bukan roti dibagi-bagi. Udah Mbak lanjut lagi kerjanya ya. Oke deh Mbak. Pak Albi, kondisi Bu Jia stabil dengan bantuan alat. Bapak sudah dijelaskan sama dokter ICU untuk penanganan Bu Jia selama perawatan di rumah? Iya, sudah. Juga latihan pernapasan pasif untuk sehari-harinya, Pak? Latihan pernapasan pasif? Itu gimana tuh maksudnya? Latihan pernapasan pasif bukan untuk menyadarkan Bu Jia, Pak. Tapi untuk menjaga tubuhnya tetap kuat. Nanti perawat home care yang akan melakukannya. Bapak cukup untuk mengingatkannya saja. Ternyata kamu masih berjuang diam-diam dengan tubuh kamu, Zia. Baik, kalau begitu saya pamit ya, Pak. Ya, mari saya antar. Baby Leon. Halo Kak. Kakak pasti kangen kan sama Baby Leon? Bisa deketin ya. Dia kangen banget loh sama mamanya.
Sayang, selama ini Naza udah menjaga dan juga merawat Leon. Harusnya kamu bilang terima kasih sama Naza. Naza benar-benar menjaga Leon dengan sangat baik. Bahkan seperti dijaga oleh mamanya sendiri. Naza keluar dulu ya, Mas. Aku akan segera memasang baby monitor di ruangan ini. Jadi nanti kalau Leon yang ngomel, nangis, terus ngoceng-ngoceng gak jelas, kau bisa dengar. Jadi kamu gak ngerasa sendirian atau kesepian di ruangan ini. Karena kamu tetap menjadi bagian dari rumah ini. Dan kamu tetap menjadi ibunya Leon. Kalau Kazia udah kembali, buat apa aku di sini? Mengurus Leon kan bisa dilakukan di rumah papa. Ya, di sini aku tak lebih dari seorang pengganti. Ya, Pak. Kamu di mana? Nanyain Papa lucu banget sih. Ya di rumahnya Kazia lah, Pak. Iya, iya. Iya. Gini, kakak kamu udah pulang? Udah. Pak, Ya. Papa ngerasa bersalah gak sih? Udah menikahkan aja sama Mas Albi. Baby Leon, sabar dong, sabar dulu sebentar. Kalau mau sesuatu itu harus ngomong, jangan nangis. Ayo, sabar dulu. Tuh kan kena omel jadinya. Iya, udah, sebentar aja. Nih, sebentar aja. Oh, aus banget Mbak Suris. Mbak Naza, tadi malam Bapak tidur di kamarnya Ibu ya? Soalnya pas saya mau bersihin kamarnya Bapak tuh masih rapi. Terus pas saya masuk kamarnya Ibu, Bapak ada di dalam. Saya jadi batalin nih mau bersihin kamarnya Ibu. Soalnya jadi nggak enak. Mbak Surti ini sekarang jam berapa ya? Jam 7, Mbak. Oh ya udah, saya bangunin Bapak dulu. Tolong sekalian bawain kopi ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya. Sudah anteng, sudah wangi. Nanti bangunin papa kamu dulu ya. Mas, bangun Mas. Mas. Bangun Mas. Ya.
Zah, kamu baru bangunin Mas jam segini? Mas kan ada meeting dan Mas juga harus mandiin Zia dulu. Mas Suris. Suris. Mbak. Leon. Mbak. Mas Suris, tolong siapin air panas untuk ibu ya. Naza aja, Mas. Gak usah, kamu tolong urus Leon aja ya. Dia anteng. Kenapa? Lo kenapa ini? Sayang. Kenapa? Mbak, tolong ambilin baju untuk ibu ya. Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya. Mbak Suris, Mbak itu ada bau gosong, bau apa ya? Astagfirullahaladzim Mbak, saya lupa saya lagi masak. Sebentar ya, Nak ya. Iya. Tunggu di sini dulu sebentar ya. Kok saya bisa lupa matiin kompor? Kosong. Ya ampun Mbak Suris, kamu tuh mau masak apa sih sebenarnya? Mbak, gini aja, Mbak Suris bantuin Bapak aja deh. Ya, ini biar saya nyelesain mau masak apa sih? Mbak Naza aja yang bantuin Bapak ya. Tadi Bapak minta tolong bawain baju Ibu Mbak, saya ngurusin ini dulu. Ya Mbak ya. Udah. Dulu Kak Zia tuh modis banget. Sekarang dia terpaksa jadi harus pakai baju ini terus, Kak. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan suami yang baik dan pengertian untuk Kak Zia. Mas Albi benar-benar laki-laki yang baik, yang memegang janjinya. Kalau aku yang ada di posisi Kak Zia, aku juga pasti akan bangga memiliki suami seperti Mas Albi. Dan sangat bahagia dicintai secara ugal-ugalan. Sur. Maaf. Pakai baju ya? Iya. Makasih. Maaf, Zah. Maaf, tolong keluar dulu ya. Mas mau gantiin baju Zia. Ya Mas. Aduh, ya ampun. Kenapa ya aku tuh punya pikiran sekotor itu? Kenapa, Zah? Maaf Mas, mau ambil baskom? Oh, nggak usah. Nanti biar Mas aja yang ngerapiin ya. Oh iya, oke. Maaf ya Mas.
Mas, baiknya kalau mau ketemu sama Kak Zia, mandi dulu Mas sama ganti baju. Iya. Mbak Naza kok makannya di dapur sih Mbak? Saya kan jadi nggak enak. Pasti Mbak Suris. Sama aja daripada saya harus makan di depan sendirian. Mendingan di sini. Emang iya sih Mbak, Bapak tiap hari makan siangnya emang di rumah. Tapi makan siangnya malah di kamarnya Ibu Zia. Setiap hari juga Bapak tidurnya di kamar Bu Zia. Padahal tidurnya cuma di kursi Mbak. Kan cuma bikin pegel-pegel doang ya. Terus tiap hari Bapak juga ngurusin Bu Zia, mandiin Bu Zia. Emang sih Mbak, yang namanya cinta itu berat. Apapun nih kelakuan pasangan kita, pasti dijabanin. Duh, kok Mbak batuk-batuk itu? Gimana perkembangan Zia selama dirawat di rumah? Kamu tuh nggak ngasih kabar. Maaf Pak, memang belum ada perkembangan yang cukup signifikan, makanya aku juga belum ada update apa-apa ke Papa. Tapi sementara sih kondisinya masih stabil kok Pak. Jadi kamu sendiri yang rawat setiap hari? Iya Pak. Di, nggak sebaiknya kamu pakai personal asisten aja untuk merawat Zia setiap hari. Supaya kamu nggak repot, kamu nggak terlambat ke kantor. Sebetulnya ya kemarin itu Papa nggak setuju sih dirawat di rumah. Karena banyak yang harus dikorbankan waktu kamu. Tapi kan nggak ada salahnya Pak. Seorang suami merawat dan juga menjaga istrinya yang sedang sakit, Pak. Iya sih, nggak ada salah. Sama sekali nggak ada yang salah. Papa setuju itu. Ya, tapi gini loh, Bi. Banyak pekerjaan yang kamu harus selesaikan. Terutama juga Leon itu butuh perhatian kamu. Ya percuma aja kalau Naza yang ngurusnya. Tapi Leon akan kehilangan sosok seorang ayah. Ini apa nih? Coba lihat ini apa? Halo? Lo tuh apa sih? Apa sih maksud lo? Bikin orang baper aja kirim-kirim foto party. Itu ngeledekin gue maksudnya biar gue iri? Enggak lah, gue tuh kangen sama lo. Lagian lo beberapa bulan ini menghilang sih. Iya, gue lumayan sibuk soalnya. Bayi gue udah mulai gede nih. Ditambah lagi sekarang Kazia ada di rumah. Jadi gue juga bantu-bantuin Kazia. Hah? Seriusan Kazia udah dibawa pulang ke rumah? Emangnya dia udah sehat? Ya belum sih. Cuma kan kalau dibawa ke rumah kan bisa deket sama keluarga. Termasuk sama Leon. Gila sih suami lo. Kacau dunia. Kacau dunia apaan sih? San ngomong apa sih lo? Ya tapi nggak gitu juga lah. Hati lo terbuat dari apa sih? Jujur. Emangnya lo nggak cemburu? Hah? No way! Lo nggak pernah ngapa-ngapain sama laki lo?
ini apaan sih? Ngomong apaan sih lo? Udah deh. Udah, gue lagi sibuk. Udah dulu teleponnya deh. Yaudah. Yaudah kalau misalnya lo pusing, ikut kita sini clubbing. Udah dulu ya San ya, bye. Sibuk banget gue. Ya emang benar sih yang Sandra bilang. Sebagai suami istri kan seharusnya... Astagfirullahaladzim. Pikiran apaan coba kayak gitu? Baru pulang, Mas? Iya, tadi ada kerjaan di kantor, jadi makanya agak telat. Terus Zia gimana? Oh, baik kok, Mas. Oke. Maaf, Mas, ini jidatnya kenapa ya? Oh, ini luka kecil aja tadi. Oh, yaudah Mas duduk dulu. Ini tetap harus diobatin. Walaupun luka kecil, tapi nggak bisa dibiarin. Tunggu dulu sebentar ya Mas ya. Pasti sakit kan Mas? Gak enak kan pasti rasanya? Iya, itu harus diobatin. Kalau enggak, nanti pusing pasti. Nah, ya nanti kalau udah diobatin Mas, jangan langsung dikasih plester ya. Nanti pas mau kerja aja. Iya. Maaf. Maaf, aduh. Makasih ya udah diobatin. Misi. Astagfirullahaladzim enggak. Jantung aku berdebar ya. Pelan-pelan aja, astagfirullah. Aduh. Bodoh banget kamu, Albi. Bisa-bisanya kamu kayak gini. Nanti kalau sampai misalnya Naza mikir yang enggak kalau aku adalah laki-laki egois. Laki-laki yang hanya mementingkan diri sendiri, terus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini benar-benar gak masuk akal. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Engkau yang maha tahu hati hamba-Mu ini seperti apa. Ya Allah, hamba tahu Kau sedang menguji hamba-Mu ini ya Allah.
Hamba tahu Engkau menitipkan Naza sebagai amanah ya Allah, bukan sebagai godaan ya Allah. Tapi kuatkan hamba ini ya Allah. Aku berjanji ya Allah, aku tidak akan menyentuh Naza ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Kuatkanlah hambamu ini ya Allah. Hamba mohon, jika Engkau berkehendak, tolong ya Allah, tolong bangunkan Zia. Tapi jika Zia tidak bangun ya Allah, hamba mohon ya Allah, tolong kuatkanlah hambamu ini agar tetap setia sama Zia sampai akhir hayat kita berdua ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasanya sesak sekali mendengar kata-kata itu. Rasanya aku dianggap seperti perempuan penggoda di rumah ini. Adanya aku di sini bukan keinginanku. Aku juga tersakiti di sini. Andai Kazia pulih, Kazia pasti akan bantu aku untuk keluar dari situasi yang gak aku suka seperti ini. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur oleh perasaan ini. Naza, jangan sedih dulu ya. Kita datang ke sini untuk bahas hubungan kita ke depannya. Bukan untuk menyesali semuanya. Kamu ingatkan janji kita. Kamu jangan khawatir, Za. Karena apapun yang terjadi sama kamu, hubungan kita, perasaan kita akan tetap sama. Kita akan tetap saling cinta. Karena cinta kita abadi. Meski kamu harus menjalani pernikahan paksa sama Albi. Kita belum selesai, Za. Aku akan terus tunggu kamu, Za. Sampai Zia sembuh.
sampai urusan kamu sama Albi selesai. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun, Za. Selama apapun. Kamu ngeraguin aku, Za. Aku takut. Aku takut kamu nyerah, aku takut kamu berubah. Za, selama kamu sendiri yakin, kalau kamu sendiri gak nyerah, aku akan terus menunggu kamu sampai kamu balik padaku, Za. Aku janji. Aku janji. Loh? Sama siapa ya? Iya, Pak. Bener tuh Mbak Naza. Sama siapa, Mbak? Kayaknya bukan Pak Albi deh. Naza, Itu cowok yang waktu nabrak Mbak Nata di butik. Aduh, kok gak kelihatan ya? sebaiknya kamu pulang sekarang, Za. Aku tahu Baby Leon pasti nungguin kamu, sayang. Kasihan Baby Leon kalau ditinggal lama-lama. Udah ya nangis ya. Kalau kamu butuh aku buat cerita, kamu telepon aku. Aku akan selalu angkat telepon dari kamu, Za. Aku akan pasti selalu angkat. Kalau kamu butuh nenangin perasaan kamu temui aku. Kita bisa pergi jalan-jalan, Za. Ya. Aku masih janji nemenin kamu diving, Za. Jangan nangis ya. Ada jangan nangis. Aku masih di sini kok buat kamu. Ingat itu, Za. Aku anterin kamu sampai kamu dapet taksi ya, Za. Oh, pemuda ini yang menemani Naza di rumah sakit saat mengantarkan Zia. Jadi dia kekasih Naza. Selidiki laki-laki ini. Saya ada proyek baru yang membutuhkan dana besar. Bapak boleh lihat sendiri proyeknya. Kalau Bapak nggak keberatan, saya butuh pinjaman cepat, Pak. Dan saya jamin begitu proyek ini selesai, saya akan balikin semua uangnya, Pak. Kayaknya rumahnya kosong. Hei, itu dia! Kejar!
Selamat siang, Pak. Selamat siang, boleh lihat brosurnya, Mbak? Saya mau cari interior. Boleh tunggu sebentar ya. Ya. Nata punya kerjasama studio dengan rekan sesama interior desainer bernama Aaron. Studio besar dan cukup mewah. Tapi tidak ada proyek nyata. Sepertinya hanya branding untuk menjaga gengsi atau masuk ke proyek kelas atas. Ini ya, Pak. Oh ya, kasih ya. Lu Ron, gue juga nggak tahu kenapa klien nggak balas gue. Terus-terusan kayak gini tau nggak, udah 2 bulan. Gue udah bilang kerjain, selesaiin, pitch ke klien, follow up juga. Kenapa nggak lo lakuin sih? Ron, gue udah follow up ke klien, Ron. Tapi kalau emang klien ini nggak mau respon, ya udah kita gimana? Kita mungkin kehilangan klien, tapi nanti gue cari klien yang baru aja. Gue nggak mau tahu. Pokoknya lu cari klien. Tony sekarang lu urusin. Selamat siang, Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan, saya Nata, Pak. Oh ya? Bapak butuh jasa graphic designer? Oh ya, ya. Silakan duduk dulu, Pak. Ya, Kita baik. bisa ngobrol. Ya, oke. Gimana, Pak? Ada proyek kantor atau rumah? Saya mau ambil ya. Aku tahu kamu butuh. Aku nggak mau kamu direndahin sama orang-orang itu. Zaza, aku nggak bisa terima ini, Za. Please, aku nggak mau kamu susah. Nat, please, aku tahu kamu butuh, terima. Za, ini banyak banget, Za. Makasih ya, Za. Kamu selalu jadi penyelamat aku, Za. Foto-foto yang saya kirim ke Bapak, semua bukti sudah lengkap, Pak. Latar belakang target dan hubungan target dengan Mbak Naza, bukan sekedar pertemanan. Bikin janji sama dia, saya ingin ketemu langsung dan bicara. Jangan sampai tahu siapa di balik ini semuanya. Bilang ada pekerjaan, uji dia. Saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa menjual dirinya. Mereka punya proyek nyata. Rumah, kantor, hotel. Sedangkan studio ini beberapa proyek gagal sebelum eksekusi. Modal juga udah habis lagi. Dananya udah kepake semua buat operasional dan hidup. Halo. Selamat siang. Dengan Pak Nata dari Nata dan Aaron Asli. Iya, saya sendiri. Kami tertarik dengan portofolio Anda. Ada proyek desain interior yang akan kami diskusikan. Bisa ketemu besok? Bisa, Pak. Tentunya bisa. Dan semua tergantung Bapak. Mau ketemu di kantor saya bisa, atau mau ketemu di luar juga nggak apa-apa. Kami akan kirim data alamatnya. Pastikan Anda datang tepat waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Akhirnya kesempatan ini datang. Kenapa ya klien milih tempat seprivate ini? Apa mungkin klien aku seorang konglomerat ya? Papanya Naza, kenapa dia yang datang? Apa maksudnya ini? Tahu Ira,
Saya nggak nyangka bakal ketemu Bapak di sini. Saya tadinya pikir ini soal proyek desain, Pak. Duduk. Apa papanya Naza tahu tentang aku dan Naza? Jangan-jangan ini bukan soal kerjaan. Uang cash 1 miliar. Supaya kamu tahu, saya ini serius. Sisanya 10 miliar uang cek di dalam koper itu. Tapi saya minta, jauhi Naza dan jangan pernah ketemu anak saya lagi. Uang cash 1 miliar. Dan cek yang nilainya 10 miliar, Pak Wira. Kenapa Pak Wira lakuin ini? Saya beneran tulus sayang sama dia. Nggak pantas sama anak saya. Pak Wira harus tahu ya, Pak. Saya cinta sama Naza itu bukan karena uang, Pak. Kalau kamu pintar, kamu tahu, ini bukan tawaran, ini perintah. Ambil atau hancur kamu. $11 miliar. Hidup aku bisa berubah. Tapi Naza, apa yang akan dia pikirkan? Apa aku tega? Mereka sangat saling mencintai, Za. Kamu hanya bayangan di rumah ini. Jadi, Za, nikmati hidup kamu keluar dari sangkar ini. Data offline. Nat, barusan aku lihat Kazia dan Mas Albi lagi mau ngobrol. Perasaan aku kenapa gak nyaman liatnya ya, Nat?
Aku gak cemburu kok, Nat. Enggak, bener. Tapi kenapa aku merasa gak punya arti di rumah ini, Nat? Nat, ayo dong balas chat aku. Jangan menghilang. Jangan buat aku makin kesepian. Hai kids. Hello. Hai. Selamat pagi, kok kamu udah bangun sih? Hah? Apa? Ini? Ih. Emang ini jam berapa ya, kids? Mana siapa aku? Oh, ini. Astaga. Nanti kesiangan. Ayo kita ke bawah. Mas, udah siap mau jalan ya? Maaf ya Mas, Naza kesiangan. Oh, nggak apa-apa kok. Kan Leon juga udah mulai aktif banget. Dan mulai hari ini akan ada pendamping untuk nemenin Zia. Dan dia setiap hari datang sampai sore. Oh ya, oke Mas, sayang. Ya udah. Sialan gampang. Kita jalan dulu sayang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Sebenarnya kamu tuh di mana sih, Nata? Kenapa nggak bisa dihubungin? Bikin aku khawatir. Aku telepon Sandra aja kali ya. Hai madam, ada apa nih telepon gue pagi-pagi? San, lo ada kabar soal Nata nggak ya? Dia kenapa gitu? Nata. Gue udah lama sih nggak kontak-kontakan sama dia. Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba nanyain Nata? Lo jangan bilang kalau masih berhubungan ya. Please, Za. Stop mikirin Nata. Gue nggak mau lo terlibat ke masalah yang lebih dalam. Oke? Iya, San. Apa aku salah kalau aku masih berhubungan sama Nata? Enggak sih harusnya. Itu juga di perjanjian kita ada kok. Diperbolehkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Nata tuh sebenarnya kemana ya? Kenapa nggak bisa dihubungin sih? Jangan-jangan dia kenapa-kenapa ya? Kenapa sih Nata kamu harus bikin aku khawatir kayak gini? Tuh aku cari aja ya. Ya aku harus cari keberadaan Nata. Mbak Suris? Mbak Suris? Mbak, saya pergi dulu ya, titip Leo. Nanti kalau misalnya dia bangun, tolong kasih susu, lagi tidur soalnya. Makasih, Mbak. Iya, Mbak Naza.